Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Firin Mai dengan NIM 2021-7603 dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Patimura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ini adalah materi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, temukanlah satu masalah sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Kedua, berilah topik dan berikan alasan mengapa itu menjadi masalah. Tiga, temukanlah informasi kebijakan alternatif penyelesaian masalah. Keempat, kemukakan kelebihan dan kelemahan kebijakan alternatif masalah. Berikan saran Anda kepada pihak-pihak terkait. Temukan satu masalah sesuai dengan bidang keilmuan. Masalah yang saya dapat di dalam bidang keilmuan saya yaitu dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut. Berikan topik dan berikan alasan mengapa itu menjadi masalah. Topik: sampah plastik penyebab kerusakan ekosistem di laut. Sampah plastik adalah faktor utama penyebab kerusakan ekosistem di laut. Situasi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang seolah bergantung pada penggunaan plastik menyebabkan penumpukan sampah plastik baik di darat maupun di laut. Plastik merupakan material bendawi berbahan polimer sintetis yang dibuat melalui proses polimerisasi. Penggunaan plastik telah berkembang sejak tahun 1950 ketika plastik mulai diproduksi secara besar-besaran. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), setiap tahunnya Indonesia membuang sebanyak 1,29 juta ton sampah plastik ke sungai yang bermuara di lautan. Dampak langsung dari sampah plastik yang mencemari laut adalah banyaknya kasus di mana banyak organisme laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Contoh berikutnya yang membuktikan betapa bahayanya sampah plastik bagi organisme laut adalah ditemukannya bangkai seorang ikan duyung di Desa Sapa, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Maret 2020. Diduga ikan duyung tersebut mati karena ulah manusia, karena di mulut duyung tersebut ditemukan sampah plastik dan diduga terdapat sampah plastik di dalam perutnya yang tidak sengaja tertelan. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan sampah plastik di lautan sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan ekosistem laut. Dampak secara tidak langsung yang ditimbulkan adalah sampah plastik mampu mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat bagi organisme lain. Oleh karena itu, keberadaan terumbu karang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme laut yang lain. Saat ini, 60% dari terumbu karang telah rusak dan setengah dari The Great Barrier Reef sudah mati. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengeluarkan gas metana dan etilena yang menyebabkan pemanasan global. Plastik merupakan material bendawi berbahan polimer sintetis yang dibuat melalui proses polimerisasi. Penggunaan plastik tersebut berkembang sejak tahun 1950 ketika plastik mulai diproduksi secara besar-besaran. Jumlahnya yang sangat banyak serta membutuhkan waktu 60-70 tahun untuk terdegradasi mampu menyebabkan kerusakan ekosistem yang sangat serius. Menurut penelitian Murray pada tahun 2008, sekitar 60-80% sampah laut merupakan sampah plastik. Sementara itu, di Indonesia, menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), setiap tahunnya Indonesia membuang sebanyak 1,29 juta ton sampah plastik ke sungai yang bermuara di lautan.
Pemanasan global akan mengakibatkan meningkatnya suhu dan keasaman air laut yang berdampak pada populasi fitoplankton yang berperan dalam menjaga kadar oksigen di laut serta mendinginkan suhu bumi dengan cara mengeluarkan suatu komponen sulfur. Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya kadar oksigen di laut yang sekaligus berdampak pada kehidupan organisme laut lainnya yang membutuhkan oksigen. Temukanlah informasi kebijakan alternatif penyelesaian masalah. Penyelesaian sampah plastik. 1. Mengurangi penggunaan plastik di masyarakat. 2. Menggantikan plastik dengan non-plastik. 3. Melakukan daur ulang plastik. 4. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak plastik terhadap lingkungan. Kelebihan dan kelemahan kebijakan alternatif masalah. Kelebihan pertama, mengurangi penggunaan plastik, berarti jumlah plastik yang beredar di masyarakat semakin kecil dan dapat mengurangi dampak kerusakan pada lingkungan. 2. Menggantikan plastik dengan bahan non-plastik. Hal ini merupakan salah satu cara agar sampah yang dibuang mudah dan cepat terurai dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Bila dibandingkan dengan sampah plastik, masa terurainya memakan waktu bertahun-tahun. 3. Daur ulang plastik merupakan sebuah dorongan untuk masyarakat dapat mengumpul sampah-sampah plastik yang berhamburan untuk dapat dijual dan menghasilkan. Di sisi lain, daur ulang plastik dapat dibuat menjadi barang kreatif dan unik seperti bunga, vas bunga, tempat asbak, dan lain-lain. Keempat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Hal ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah plastik sangatlah berbahaya bagi lingkungan yang berdampak pula bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kelemahan, berbagai kebijakan yang telah disampaikan kepada masyarakat tentang dampak sampah plastik, tapi kebijakan itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga setiap saat sampah plastik selalu ada dan menumpuk serta berhamburan. Di samping itu, produksi plastik semakin bertambah sehingga jumlah plastik yang dihasilkan juga meningkat. Saran kepada pihak-pihak terkait. 1. Pemerintah perlu mengeluarkan aturan tentang keterbatasan produksi plastik. 2. Pemerintah lewat instansi-instansi terkait selalu dan senantiasa melakukan penyuluhan terhadap berbahayanya sampah plastik bagi lingkungan dan masyarakat. 3. Di setiap lingkungan masyarakat perlu adanya Jumat bersih untuk kepedulian terhadap sampah. Hasil presentasi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih.